Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, yaitu saya, Titik Lestari, dan juga rekan saya, Yanuar Sahrul, akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang. Baik, langsung saja. Sebab yang pertama yaitu sejarah dan kondisi Islam pada masa penjajahan Jepang. Mengacu pada sejarah umat Islam di Indonesia, yang mana Indonesia mengalami masa kelam sejak pada masa penjajahan Belanda. Negara-negara Eropa melakukan kolonialisasi dan juga invasi terhadap negara-negara di luar Eropa, termasuk di negara Indonesia. Negara-negara di luar Eropa melakukan penjajahan tidak hanya untuk menaklukkan sumber daya alam atau daerah teritorial negara jajahannya saja, melainkan mereka juga melakukan penaklukan atau penguasaan terhadap pikiran dan juga budaya. Dalam hal ini, mereka menyebarkan paham rasional, modern, dan juga liberal. Pada tahun 1942, Jepang menjadi kekuatan yang dominan di Asia Tenggara, sehingga Jepang dengan mudah menguasai beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Jepang telah mengetahui bahwa Indonesia menganut agama Islam, namun hal ini tidak menjadi masalah bagi negara Jepang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Jepang dan Indonesia, yaitu dengan mendirikan organisasi peta atau pembela tanah air, yang mana organisasi ini terdiri dari orang-orang Indonesia yang dilatih untuk menguasai dalam memegang senjata. Nah, selain peta, mereka juga mendirikan suatu kantor urusan agama atau yang pada saat itu disebut dengan Sumubu, dan juga mereka juga mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan juga Hizbullah. Masuknya Jepang ke Indonesia telah membawa perubahan yang besar bagi rakyat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, yang mana pendidikan pada waktu masa Belanda itu telah didiskriminasi oleh para penjajah Belanda waktu dulu. Pada saat itu mereka tidak memberikan keluasan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, para pemimpin muslim dan juga para ulama yang telah diarahkan oleh Jepang yang dalam pembentukan organisasi untuk membantu mencapai tujuan Jepang ternyata telah bertolak belakang dengan tujuan orang-orang Jepang. Para ulama ini justru memanfaatkan organisasi yang telah dibentuk oleh Jepang untuk menyatukan kekuatan dan menyebarkan agama Islam serta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, singkat cerita, akhirnya pada tahun 1945 Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Pada saat itu, ketika tokoh nasional Indonesia telah mendengar bahwasannya Jepang telah mengalami kekalahan pada Perang Pasifik yang ditandai dengan meletusnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada saat itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebab yang kedua yaitu kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, keberadaan Jepang di Indonesia yang lebih singkat daripada pada masa penjajahan Belanda ini telah memberi pengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu umat Islam mendapatkan pendidikan yang lebih luas daripada pada masa penjajahan Jepang, yang mana pendidikan pada saat itu telah diskriminasi oleh penjajah Belanda. Kemudian yang kedua yaitu sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang ini pada dasarnya sebenarnya sama pada masa penjajahan Belanda dulu, yaitu pondok pesantren yang didirikan oleh ulama pada waktu itu. Nah, namun selain hal itu mereka juga mendirikan pendidikan yang klasikal yang mana bisa dilihat pada pendidikan madrasah, yaitu pendidikan yang berbasis Belanda namun di dalamnya ada pendidikan agamanya, seperti itu. Nah, selain dua hal tadi, di sini Dai Nippon juga mengambil kebijakan dalam mendekati
masyarakat umat Islam pada saat itu. Antara lain yaitu 1. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Kemudian yang kedua, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran-ajaran agama, terutama agama Islam. Yang ketiga, pemerintah Jepang membolehkan dibentuknya barisan Hizbullah. Kemudian yang keempat, yaitu pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yanuar Sahrul. Silahkan. Selanjutnya ada lembaga dan kurikulum pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama ada lembaga madrasah. Madrasah pada saat masa penjajahan Jepang mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti contohnya yaitu banyaknya kiai-kiai yang mendirikan pesantren di Indonesia, contohnya Madrasah Awaliyah yang berada di Sumatera. Yang kedua, ada pendidikan agama di sekolah. Di sekolah mengajarkan tentang budi pekerti, serta guru-guru agama Islam dapat memberikan materi-materi keislaman serta memberikan materi tentang jihad melawan penjajah. Yang ketiga, ada perguruan tinggi Islam. Pada masa pemerintahan Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh Kiai Wahid Hasyim, Kiai Murzakat, dan Bung Hatta. Yang keempat, ada kurikulum dan materi. Kurikulum serta materi pendidikan Islam di saat masuknya Islam ke Indonesia sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik, sehingga mengakibatkan sistem kurikulum dan materi pendidikan pun bervariasi dengan konteks zamannya. Yang pertama, sekolah dasar menempuh 6 tahun, SMP 3 tahun, sekolah menengah tinggi, lalu pesantren, selanjutnya STAI, sekolah tinggi agama Islam. Oke, baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata salah, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.